Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, mahasiswa, alumni, dan seluruh sivitas akademika ITS, berbahagia sekali saya pada pagi hari ini bisa hadir di sini di event TED ITS yang pertama. Tadi sudah dikatakan, disampaikan oleh Pak Rektor, ini adalah event pertama di ITS, event pertama di Surabaya, bahkan event pertama di Jawa Timur. Sehingga saya merasa berbahagia. Yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan saya adalah bahwa di event TED yang pertama ini, di mana saya tampil sebagai pembicara pertama, alhamdulillah belum pakai bahasa Inggris. Jadi kalau usul Pak Rektor tadi diterima, mungkin saya mikir gitu ya, kali kesulitan buat saya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing tentang perjalanan saya. Yang pertama adalah tentang perjalanan saya, ketersesatan saya dalam ilmu perencanaan keuangan ini. Secara saya dulu itu lulusan teknik industri gitu kan. Sekarang tersesat di sini, tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah, ya. Baik. Ya. Saya ingin menceritakan perjalanan saya dari seorang lulusan atau sarjana teknik industri ITS, kemudian sampai hari ini menjadi seorang perencana keuangan, khususnya perencana keuangan syariah. Awalnya, saya ingin bercerita pada awalnya, dulu saya ketika SMA itu nggak pengen masuk ITS sebenarnya. Saya pengen jadi dokter, Pak. Makanya saya waktu SMA itu masuknya di A2, biologi, karena pengen jadi dokter. Ya kan? Kemudian datang ke sekolah, itu ada salah seorang yang menyesatkan saya, dan orangnya ada di sini. Inisiator dari TED, Pak Dodi, Pak Ahmad Rudian, ini. Beliaulah yang menyesatkan saya sebagai kakak alumni di SMA 5. Beliau menyesatkan saya, berhasil menyesatkan saya, membujuk saya untuk masuk ke teknik industri. Awalnya saya pengen jadi dokter. Kenapa itu BA? Karena dulu waktu SMA saya dipanggil BA, nggak tahu kenapa. Teman-teman Semalapala panggil saya BA gitu ya. Baik. Tersesatlah saya dari kedokteran jadi ITS gitu ya, engineer, teknik industri. Tapi Alhamdulillah saya menikmati semuanya, ya kan? Dan saya mendapatkan sampai hari ini, saya kira itu bagian yang saya dapatkan dari perkuliahan di ITS. Apa yang membentuk saya pada hari ini, itu ialah yang saya dapatkan dari ITS, gitu ya. Singkat cerita, saya lulus sebagai seorang industrial engineer. Perjalanan karir saya itu seperti jalan yang bergelombang, yang berkelok-kelok gitu ya. Dulu awal masuk ke marketing sebagai sales dari Auto 2000, kemudian pindah lagi masuk ke ABB Energy System sebagai HR, kemudian cuman setahun di situ, jadi setahun habis itu pindah lagi masuk ke perbankan. Dari perbankan 3 tahun, Indonesia waktu itu krisis moneter, banknya dilikuidasi, tapi sebelum sempat dilikuidasi, jadi masih merger gitu. Ketika usahanya sudah mulai menurun, saya pindah ke venture capital, ya kan? Nah, pada saat itu, berarti pada saat saya sudah kembali ke Surabaya, masuk ke Jatim Ventura, mulai dari bawah kembali, itu saya ada sebuah perasaan bahwa saya gagal pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya itu pada masuk ke Toyota Astra Motor, pada masuk ke Pertamina, pada masuk ke Sampurna gitu ya. Kok karirnya kayaknya mulus-mulus aja. Saya kok seperti ini gitu ya. Saya merasa gagal pada saat itu. Di Auto 2000 cuma setahun, di ABB cuma setahun, di perbankan seperti itu, kemudian masuk ke sini. Ya kan? Nah, ternyata hikmahnya adalah waktu itu saya sempat kecewa, sempat merasa gagal dengan diri saya, tapi kemudian
sampai hari ini, jika sampai hari ini saya mencapai posisi saya sebagai direktur utama dari Jatim Ventura, itu karena tadi perjalanan itu yang membentuk saya. Jadi rupanya Allah punya rencana yang lebih baik. Beliau yang membentuk saya sehingga saya kelihatan gitu lah ya, seorang engineer menguasai keuangan dibandingkan dengan teman-teman lulusan UNER gitu, dan punya pengalaman di HR, kemudian punya pengalaman di sales, banking, dan lain sebagainya. Itu yang membawa saya sampai hari ini. Sehingga kesimpulan saya adalah apapun episode yang kita lalui, diberikan Allah kepada kita, jalani dan give your best. Nah, saya itu orangnya suka galau gitu ya. Jadi tahun 2008 ketika saya sudah sebagai direktur, jadi saya masuk ke Jatim Ventura itu tahun 99. Tahun 2004 saya menjadi direktur. 2008 periode kedua sebagai direktur, saya galau lagi. Galaunya begini, saya ngelihat teman-teman saya yang lain yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, akuntan, dosen. Saya melihat, wah mereka nanti kalau udah tua, artinya mereka bisa berkarya terus tanpa ada namanya usia pensiun. Sementara saya sebagai direktur bisa dipecat sewaktu-waktu karena saya bukan owner. Kapanpun saya bisa dipecat. Atau ketika nanti saya pensiun, terus saya mau ngapain? Saya nggak punya sesuatu yang bisa saya jual sebagai seorang profesional. Nggak punya profesi gitu. Galau. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk mencari apa yang saya akan bisa jalankan walaupun saya nanti setelah sudah pensiun. Ketemulah yang namanya CFP. Certified Financial Planner. Itu tahun 2008 saya mengambil sertifikasi ini dan kemudian belajar, ini tersesat yang kedua, dan makin meminati bidang ini. Mengapa? Nah, ini saya akan bicara tentang pentingnya perencanaan keuangan. Dan ini yang sekarang menjadi passion saya. Di mana-mana saya berbagi tentang, kalau sebelumnya di venture capital saya berbagi tentang kewirausahaan, dan ternyata itu inline dengan apa yang saya lakukan. Sekarang untuk memberikan motivasi finansial kepada masyarakat. Ya. Financial planning, apa sih financial planning? Ya. Kalau bicara definisi, financial planning adalah perencanaan yang menjamin atau membuat kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Ya. Sederhananya seperti itu. Nah, mengapa financial planning itu penting? Perencanaan keuangan itu penting. Ada beberapa fakta yang terjadi di masyarakat tentang kondisi keuangannya. Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu majalah ekonomi. Oh maaf, ini rupanya slide saya yang lain ini. Ya, 80% eksekutif terancam miskin di hari tuanya. Terancam miskin. Jadi survei itu yang dilakukan oleh SWA, majalah SWA tahun 2004, itu dia mengambil sampel eksekutif muda, manajer, minimal gajinya 15 juta ke atas. Ya. Hasil dari survei itu 80% mereka bankrupt, tidak sejahtera di hari tuanya. Kenapa? Padahal gajinya 15 juta ke atas. Karena persoalannya adalah lifestyle. Mereka tidak bisa mengelola pengeluarannya, mereka tidak tahu caranya bagaimana berinvestasi yang baik, yang benar untuk mencapai tujuan-tujuan keuangannya, ya kan? Kemudian ini sebuah survei yang dilakukan oleh AXA tahun 2008 di 26 negara, 5 benua terhadap persepsi terhadap pensiun. Khusus di Indonesia hasilnya mencengangkan, 65% masyarakat Indonesia pensiunannya, maksudnya 65% pensiun di Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian 60% dari yang mengatakan bahwa dirinya punya pensiun tadi, ternyata 60% hanya melalui jam sostek. Wajib karena apa? Wajib dipotong gitu kan. Jadi hanya mengandalkan JHT, jaminan hari tua. Padahal saya pernah melakukan survei menghitung, jika hanya mengandalkan jam sostek saja, itu hanya mengcover 45% dari kebutuhan kita pada saat pensiun.
Jadi Anda bekerja selama 30 tahun, 35 tahun, kemudian pensiun dan hanya mengandalkan jam sostek, itu hanya 45% coveragenya. Kenyataan berikutnya, ini juga memprihatinkan buat saya, bahwa pekerja Indonesia itu baru mempersiapkan pensiunnya pada umur 47, 8 tahun sebelum pensiun. Sementara di Singapura 34, Amerika 30, Filipina 26. Mereka sudah prepare pensiunnya mau seperti apa. Siklus kehidupan finansial manusia seperti ini, saya lanjut aja. Skip. Nah, ini juga, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang memotivasi saya. Kita bekerja dari umur 25, ya. Kalau pensiun sampai umur 50 yang berarti hanya 30 tahun, tapi kita hidup sampai umur ini. Kalau kita ditanya pengen hidup sampai umur berapa? Kira-kira seputar inilah jawabannya. Berarti kita bekerja selama 30 tahun itu sebenarnya untuk menghidupi sepanjang ini. Kita bekerja di sini untuk menghidupi sini. Artinya bahwa kita tidak boleh menghabiskan uang kita, gaji kita setiap bulan hanya untuk masa ini, harus dideliver ke masa pensiun. Itu tadi yang survei tadi itu akibat dari ini, akibat dari mereka yang melalaikan ini. Ya. Oh, ini rupanya presentasi saya salah tampil ini, bukan yang ini, jadi agak lama. Oke, saya lanjut aja. Nah, kemudian makin tersesatlah saya. Makin tersesat saya di jalan yang benar, yaitu di Syariah Financial Planner. Syariah Financial Planning. Apa itu Syariah Financial Planning? Jadi awalnya saya terinspirasi itu karena persoalan waris. Ya, di salah satu disiplin ilmu dalam perencanaan keuangan itu ada namanya estate planning atau perencanaan waris. Nah, karena saya Muslim dan kemudian klien-klien saya itu tentunya kebanyakan Muslim, nggak mau saya harus mempelajari waris. Waktu itu saya belum belajar tentang Syariah Financial Planning. Tentang waris, ya, kemudian saya menemukan beberapa hadis yang mengatakan bahwa waris itu ilmu yang penting, dia adalah separuh dari ilmu, tapi dia yang akan pertama kali dicabut dari umatku dan pertama kali akan dilupakan. Itu yang kemudian membuat saya prihatin dan pengen, dan kenyataan itu terjadi saat ini. Kalau kita bicara waris Islam, tidak banyak Muslim yang mau memakai waris Islam, ya. Yang perempuan misalkan dapatnya lebih kecil daripada yang laki, gitu kan, nggak maunya pakai hukum perdata saja, gitu. Kemudian saya menemukan juga, kami menemukan, bukan saya sebenarnya, kami menemukan, jadi teman-teman komunitas perencana keuangan syariah itu menemukan ada hadis. Hadis ini banyak dibahas tapi tidak dari sisi financial planner-nya. Hadis ini mengatakan bahwa penghasilan kita sebaiknya itu dibagi sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk diinvestasikan, sepertiga untuk dikonsum. Jadi konsumnya belakangan, sepertiga. Jangan dikonsum semua. Tadi grafik timeline umur tadi, ya. Jangan penghasilan kita dihabisin semua di masa produktif. Simpan untuk masa paceklik. Dan ternyata banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran dan hadis-hadis yang mengatakan tentang itu. Dan itu yang kemudian menginspirasi saya untuk terus mensiarkan ini, berbagi dengan masyarakat, karena tadi keprihatinan itu dan kenyataan bahwa yang namanya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, itu jauh dari yang namanya melek finansial. Sehingga kemudian kami bersama beberapa teman membuat sebuah gerakan namanya Gerakan Insaf, Indonesia Sadar Finansial. Indonesia Sadar Finansial. Yang kemudian kita lebih spesifikkan lagi, ada satu gerakan baru namanya Masyarakat Insafi, Masyarakat Indonesia Sadar Finansial Islami. Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya jika saya ingin belajar lebih banyak, maka saya harus mengajar lebih banyak. Jika saya ingin mendapatkan lebih banyak, saya harus memberikan lebih banyak. Saya percaya dengan itu, sehingga kemudian saya share gitu ya tentang apa yang saya miliki, karena itu salah satu pertanggungjawaban saya. Ya.
Kalau boleh saya mengutip sebuah hadis lagi yang mengatakan bahwa mohon maaf, yang mengatakan bahwa nanti kita akan ditanya pada saat hari kiamat itu, kita akan ditanya tentang umur kita, tentang kesehatan kita buat apa. Tentang kesehatan, tentang kekayaan itu ditanya 2 kali, yang lainnya cuma sekali. Tentang kekayaan kita akan ditanya 2 kali, dari mana dan buat apa. Yang lainnya cuma buat apa. Tapi untuk kekayaan itu ditanya 2 kali. Itu yang kemudian makin saya yakin bahwa syariah financial planning itu harus disebarluaskan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Salam insaf, Indonesia sadar finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.